Bapak Ibu sekalian, tadi saya menyimak beberapa hal dari Kepala Kantor Bahasa, kemudian dari Sekretaris Perpusda. Menarik sekali bahwa ada satu kenyataan di dunia ini, orang-orang masih membutuhkan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Setelah mereka bercita-cita membangun nasionalisme dengan bahasa nasionalnya, lalu beralih dalam percaturan global dalam bahasa-bahasa asing yang diakui masyarakat dunia. Mengapa kita masih menginginkan bahasa daerah? Tadi juga disebutkan tentang BIPA, bahasa yang kultur asing, juga penting kita perhatikan. Saya senang sekali ketika ke Madinah, seorang pedagang bilang ke saya, murah-murah, silahkan beli. Ya, hanya tahunya segitu ya, kata-kata bahasa Indonesianya. Tapi bangga sekali sebagai orang Indonesia, ada di tanah Arab, di Mekah, di Madinah, orang-orang pedagang itu bisa berbahasa Indonesia karena interaksi dengan orang Indonesia. Tapi yang paling mengejutkan ketika saya ke Thailand, itu ada kawasan Kuil, saya lupa namanya, itu para pedagang juga lebih fasih berbahasa Indonesia daripada pedagang kita gitu, karena mereka ternyata belajar dengan baik, bahkan menerima uang rupiah. Dan yang paling unik lagi ketika saya ke Perancis itu, beberapa orang di Paris, para pedagang cindera mata di sekitar Louvre itu juga bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia ternyata bukan bahasa perdagangan. Mereka menerjemahkan ke kebutuhan ekonomi ya. Oke. Nah, saya sendiri waktu SMA menulisnya dalam bahasa Sunda, dimuat di koran berbahasa Sunda namanya Garuda, menulis cerita pendek. Kemudian sampai S2 saya masih menulis esai-esai dalam bahasa Sunda. Buku saya terakhir yang terbit judulnya Jerik Arsenik, itu puisi Sunda Banten gitu ya. Jadi saya olah dari bahasa Sunda Banten. Jadi saya juga mungkin berpikir begini sekarang, kita masih membutuhkan bahasa daerah karena kita masih percaya bahwa bahasa daerah itu masih merekam kearifan lokal, masih merekam pengetahuan lokal, masih merekam sains lokal, masih merekam teologi lokal, merekam berbagai macam hal yang bahasa nasional dan juga bahasa asing tidak mudah menerjemahkannya. Dulu saya kesulitan membaca naskah Jawa, dapat tawaran 75 juta untuk meneliti wayang kulit dalam pendekatan filsafat. Angkatan saya waktu S2 tidak ada yang ambil uang itu, karena ternyata kami tidak bisa membaca bahasa Jawa. Tiba-tiba mendapat undangan dari Elizabeth Enandia, beliau orang Perancis, penerjemah bahasa Jawa ke dalam bahasa Perancis. Sedih sekali ya, dia menerjemahkan novel Serat Centini dari bahasa Jawa ke bahasa Perancis. Lalu kami membacanya dari bahasa apa? Dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dari Perancis ke bahasa Indonesia. Jadi Serat Centini itu dari bahasa Jawa dialihkan ke bahasa Perancis, diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris terjemahan ke bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia membaca novel Serat Centini itu melalui tahapan yang panjang. Ngeri sekali bahwa orang-orang Jawa saja sudah tidak, kita akan ada di Pulau Jawa, tidak mengerti bahasa Jawa. Nah, di luar negeri tentu perhatian terhadap lokalitas wilayah-wilayah tertentu itu jauh lebih lebih besar ketimbang kita sendiri gitu ya. Karena sejak dulu kita tahu salah satu motif penjajahan ke Indonesia, salah satu motif kedatangan orang-orang Eropa ke kita itu sebenarnya membongkar pengetahuan. Charles Darwin kan juga menulis artikel-artikel tentang kunyit gitu ya. Kenapa kok di candi apa ada kunyit, ada beras merah, ada apa? Itu ditulis juga oleh mereka. Mereka penasaran dengan pengetahuan kita. Oke, kita lihat sebentar. Bu Anita, punten. Nah, yang saya terima bahan dari kantor bahasa itu adalah naskah-naskah cerita rakyat berbahasa daerah, berbahasa Indonesia, yang kemudian di kolom sebelahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Ya, Sunda dan Jawa di sini dalam kurung Banten. Tentu ini juga rumit ya, karena Sunda Banten itu yang mana? Pandeglang, Rangkas Bitung,
Orang Serang juga sebagian Baros misalnya itu menggunakan Sunda. Dan jadi pilihan Sunda untuk Banten itu begitu luas. Kemudian Jawa juga saya apalagi tidak terlalu tahu Jawa, maka nanti yang jadi sampel pembahasan bukan yang berbahasa Jawa. Hanya saya menduga secara struktur apa yang saya sampaikan dengan kasus terjemahan Sunda itu kelihatannya sama dengan yang Jawa yang nanti kita tunjukkan. Bu Ali punya naskah asli yang dikirimkan ke saya itu di laptop ini ada. Oh iya, nanti ya. Nah, tujuannya adalah pelestarian bahasa ya. Jadi mungkin gara-gara pelestarian bahasa maka penerjemahan itu penerjemahan bahasa. Kasus terjemahannya itu kasus terjemahan begini. Pada zaman dahulu kala maka dipahaminya bahasa. Bahasa zaman baheula, keur zaman baheula. Oh ini terjemahan cerita atau terjemahan bahasa? Sebenarnya itu motifnya pelestarian bahasa. Tapi ingat loh, bahasa itu ada di dalam struktur kebudayaan. Kenapa yang diterjemahkannya bahasa? Salah menurut saya. Seharusnya penerjemahannya kebudayaan bukan bahasanya. Bahasa itu struktur yang membangun budaya gitu. Kita tidak mungkin menerjemahkan bahasa. Kita harus menerjemahkan budaya itu. Nanti saya tunjukkan persoalannya. Nah, di poin 3 terlihat bahwa di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya periksa. Asal usul Kalimati dan Malang Tengah, Keraton Sorosoan Banten, legenda asal usul Cibeo, Cikesik dan Cikertawana, 6 legenda Cisoka, dan berikutnya Petuah Sang Guru. Siapa target pembaca? Ini saya tidak bisa mengerti ya ketika membaca semua naskah tersebut. Kelihatannya para penerjemahnya hadir tidak penerjemahnya di sini? Hadir. Kelihatannya para penerjemahnya tidak punya target bahasa. Target pembacanya siapa? Nanti ada teorinya, saya tayangkan. Langsung saya lanjutkan. Nah, kita lihat asumsi Raibert Haber. Beliau adalah seorang peneliti bidang penerjemahan cerita anak, seorang dosen dari Jerman. Dan saya membaca beberapa artikelnya, terutama tentang risetnya untuk 60 tahun terakhir penulisan terjemahan sastra anak. Dia melihat asumsi yang perlu tetap dipegang menurut dia, meskipun ini sebenarnya nanti akan dia tolak sendiri berdasarkan kesepakatan baru. Dia melihat bahwa pertama tetap saja bahwa tugas penerjemah itu dalam cerita anak adalah membangun jembatan budaya. Jadi asumsinya harus dipegang dulu ini. Membangun jembatan budaya, bukan menerjemahkan bahasa. Dalam bahasa Indonesianya pada zaman dahulu kala, oh berarti Sundanya ke zaman baheula. Oh, itu salah itu pasti salah. Itu bahasa bukan budaya itu kerjaan Google, bukan pekerjaan kita manusia yang mengenal budaya. Yang kedua, sebuah tantangan khusus, maka sifatnya spesial. Ini perlu penuh cinta mengerjakan cerita untuk anak-anak ya. Untuk siapa spesialnya? Ya untuk penerjemah juga. Beda loh kalau ibu menerjemahkan, saya lagi ngomong begini ke anak-anak, itu si Pak Arif lagi ngomong apa, ibu menjelaskan. Tapi kalau cerita itu sesuatu yang sifatnya spesial, pekerjaan spesial, bukan pekerjaan yang menerjemahkan begitu saja. Ini khusus. Ini buat anak-anak saya loh. Ini buat anak-anak Malingping loh. Ini buat dunia yang kita kenal, makanya sangat spesial. Yang ketiganya, ini adalah persoalan yang merupakan subsistem dan prestis kecil dalam sastra. Jadi sejauh ini cerita anak dan terjemahan, mengapa prestis para penerjemah dan juga pengarang cerita anak itu tidak terkenal? Ya? Karena memang ada otoritas besar, sastrawan besar itu yang juga tidak memandang pengarang cerita anak, maka disubsistemkan gitu. Jadi ini tak usah dikhawatirkan menurut saya bahwa pada dasarnya semua sastrawan besar juga belajar dari para penerjemah gitu ya. Mana mungkin kita mengenal sastra Indonesia yang luar biasa seperti karya-karya siapa Rendra misalnya. Kalau Rendra
kira-kira tidak berkenalan dengan sastra dunia. Karena mungkin ada Hairil Anwar, kalau Hairil Anwar tidak membaca sastra dunia. Jadi dan di antara sastra dunia itu ada sastra-sastra terjemahan yang sifatnya ya dari sastra cerita anak. Kemudian yang keempat, tetap menargetkan pembaca yang sifatnya tersirat dan bahkan nyata. Kalau tersirat itu kira-kira begini, pokoknya ini untuk anak-anak deh, anak-anaknya tersirat, yang dibayangkan oleh penerjemah. Tapi kalau misalnya tersurat atau nyata, itu seperti seorang guru yang membuat bahan ajar sangat mengenal kepada muridnya yang akan membaca cerita tersebut. Oh, anak murid saya tidak akan mengerti struktur bahasa kerjaman baheula. Diganti sama ibu jadi pendek, harita jadi satu kata. Karena anak-anak saya lebih akrab dengan kata harita daripada kerjaman baheula 3 kata menjadi harita, atau baheula cuma 1 kata, Bu. Anak-anak saya lebih mengenal kata baheula daripada 3 kata kerjaman baheula. Kerjaman Pareto. Misalnya begitu ya. Siapa yang mengenal pembaca nyata? Biasanya seorang guru, seorang pendidik. Kalau para penerjemah buku umum itu pembacanya terbayang saja gitu. Untuk anak-anak Indonesia yang mana ya? Anak Indonesia kan luas sekali, jadi sifatnya terbayang tersirat. Terus Bu Nina, dapat coba. Nah, kita lihat fakta-fakta mutakhir tentang kenyataan kita memasuki penerjemahan ini. Sebenarnya ini bukan peristiwa baru. Kalau kita lihat beberapa penelitian, riset-riset tentang penerjemahan pengembangannya simposium itu sudah berjalan kurang lebih 50 tahun terakhir dalam penelitian-penelitian akademik, khususnya dikembangkan di Jerman dan di Swiss. Bahkan di Swiss sampai didirikan sebuah perpustakaan khusus terbesar di dunia untuk anak-anak dan remaja. Studi terjemahan di Jerman dikenal dengan sebutan Übersetzungswissenschaft dan juga dikembangkan dalam studi sastra anak Kinderliteratur Forschung. Ini berkembang pesat di sana. Kemudian di Indonesia juga di beberapa fakultas sastra dikembangkan untuk juga mungkin linguistik diterjemahkan studi terjemahan. Kemudian sejak awal 18 menurut beberapa sumber yang saya baca, penerjemahan itu sudah melintasi batas-batas negara dan budaya. Kita misalnya di Indonesia entah sejak kapan mengenal Rapunzel ya. Rapunzel kan yang masuk ke Indonesia itu dikarang oleh Grimm bersaudara. Tetapi kalau lacak punya lacak ternyata sumbernya dari Cina. Dari Cina didongengkan ulang oleh para pendongeng hebat di Inggris. Dari Inggris terjemahkan ke Indonesia. Maka kita mengenal Rapunzel. Itu entah sejak kapan gitu ya. Pola-pola cerita kita, cerita rakyat kita kan banyak mirip dengan Eropa. Berarti jangan-jangan sejak abad 18, sejak Belanda masuk mungkin abad ke-15, abad 16 itu juga sudah terjadi transformasi cerita-cerita yang melintasi batas negara dan budaya. Nah, tapi tahun 1953 itu dibuat sebuah asosiasi International Board on Books for Young People, disingkat IBBW, itu bergerak aktif untuk memberikan medali Hans Christian Andersen untuk penulis dan ilustrator anak-anak. Ya, ini menurut saya harus saya sampaikan begini. Mungkin di Indonesia para penerjemah itu tidak bersaing dengan hebat karena kita tidak punya medali unggulan untuk penerjemah terbaik Indonesia. Katakanlah tiap 2 tahun sekali seperti yang dilakukan di Eropa. Ini saya tunjukkan sebagai fakta menarik gitu yang bisa mungkin dicontoh oleh kantor bahasa Banten. Katakanlah kalau tiap 2 tahun sekali ada lomba berhadiah untuk penerjemahan terbaik dengan hadiah 50 juta, maka subsistem yang tadi yang dianggap sebagai prestis kecil menjadi prestis yang besar. Penerjemah tiba-tiba harga dirinya naik gitu karena 50 jutanya itu, apalagi 250 juta. Ikut pasti banyak ikut. Kemudian sejak tahun 1970 International Research Society of Children Literature itu juga mengadakan simposium 2 tahunan. Sampai sekarang masih diadakan simposium 2 tahunan untuk penerjemahan cerita anak. Nah, kita itu tidak melakukan ini. Jadi cerita anak, terjemahan dan lain-lain itu muncul dalam seminar umum sastra Indonesia atau sastra Inggris atau dalam linguistik begitu, dan tidak pernah ada simposium khusus berkala seperti mereka. Oke, ini
sebagai pelajaran berkaca ke luar negeri. Terus Bu Nita. Nah, kita lihat urusan siapa. Ini tadi juga disinggung oleh kepala bahasa, kemudian oleh kepala kantor, kemudian oleh sekretaris Perpusda bahwa begitu banyak yang harus terlibat di dalam bidang ini. Nah, saya lebih jelaskan secara sistematik. Jadi tidak hanya penerjemah, tentu juga sangat dibutuhkan oleh para pendidik. Kalau para pendidik guru-guru sudah membaca kurikulum Merdeka Belajar, jelas di situ yang dikembangkan adalah kemampuan guru mengembangkan konteks budaya. Ya, berarti membutuhkan kemampuan menerjemahkan. Tapi biasanya termasuk naskah yang saya baca. Apa kita bacanya cuma lagi? Oke. Nah, tapi biasanya karena guru-guru itu menerjemahkannya secara normatif, jadi terjemahan tidak terlalu menarik gitu ya. Nanti ada teorinya di S1 dan S2. Kemudian siapa? Pustakawan. Memang pustakawan bertugas dan harus kerja keras juga di situ. Kemudian mudah-mudahan ya kelak dibangun perpustakaan khusus anak dan remaja. Kalau saya masuk ke Perpusda kan itu sudah dipisah untuk anak-anak dan remaja itu. Tapi kita belum punya bangunan khusus di Kota Serang khusus satu gedung itu perpustakaan anak dan remaja. Jadi itu tugas pustakawan dan perpustakaan. Kemudian lembaga-lembaga penelitian bidang ini, seingat saya entah ya di UI mungkin ada atau di UGM mungkin ada, di UTIRTA tidak ada. UPI saya kira juga tidak ada. Artinya perhatian lembaga-lembaga penelitian bidang penerjemahan sastra anak juga tidak ada ya. Bagaimana mungkin kita mau mengembangkan diri di bidang ini ya? Oke. Para sarjana sastra asing, mau Jerman, Prancis, Inggris, apa saja bisa terlibat. Kemudian sarjana sastra khusus komparatif dan terjemahan, ya tentu saja. Komunitas sastra, saya sekarang diundang sebagai orang komunitas sastra. Di sini ada teman-teman komunitas sastra yang juga punya urusan untuk menerjemahkan karya sastra Indonesia ke daerah atau mungkin dari Indonesia ke asing dan sebaliknya. Juga kantor bahasa ya, saya tulis paling bawah kantor bahasa bertugas. Lanjut Bu Nita. Nah, oke, apa itu tadi sudah saya sebut yang preskriptif. Preskriptif itu terjemahan yang saya lihat itu di dalam sumber dari kantor bahasa yang saya baca semuanya warnanya preskriptif. Preskriptif itu adalah terjemahan seharusnya gini, seharusnya kan di kalimatnya pada zaman dahulu, seharusnya berarti itu ke zaman bahula, itu yang disebut preskriptif. Ya, sedangkan deskriptif itu yang sebenarnya mengacu pada maksud sebenarnya. Yang sebenarnya bagaimana sih? Ya anak-anak kita ngomongnya bagaimana? Bareto, ya berarti Bareto. Itu deskriptif. Kemudian ada desakan keadilan terhadap ciri khas teks. Ini maksudnya ada problem dalam pendekatan yang selalu menjadi masalah. Banyak pengarang keberatan atau sebuah wilayah yang memiliki cerita rakyat tersebut keberatan jika ciri khas di dalam karya sumbernya itu hilang. Tapi itu bukan berarti harus dibuang. Sebenarnya kita harus bertindak kreatif terhadap sumber dan bahasa target. Sumber itu yang kita terjemahkan, target adalah bahasa sasaran, bahasa penerjemahan. Kan di Cina-nya sendiri, si Rapunzel itu namanya bukan Rapunzel, pohon sayurnya juga lain. Ketika diterjemahkan oleh para penerjemah Inggris, pohon yang sama di Cina di Inggris tidak ada. Maka diganti nama pohonnya, nama orangnya diganti. Tapi struktur ceritanya tidak berubah. Ya, ini agak menghilangkan Cina sebenarnya di situ ya. Tapi itu dibenarkan loh dalam ilmu penerjemahan. Oke, kemudian kita lihat ada pendapat Hans Weber, dia menekankan kita harus tetap berorientasi pada tujuan. Siapa tujuannya? Pembaca. Jadi tujuannya itu kalau kesepakatan sekarang bukan sumber, pembacanya yang penting, targetnya. Karena itu kalau misalnya di dalam sastra Perancis ada sebuah pohon bernama Scudder misalnya, lalu kita cari pohon Scudder itu tidak ada di Serang, di Banten tidak ada, tapi pohonnya menyerupai terong kira-kira. Nah itu diterjemahkan saja menjadi terong gitu. Karena orientasinya adalah pembaca orang Banten. Ya pohon Scudder ada di sana, tapi di Serang tidak ada. Anak-anak mau disampaikan saat itu Mariana
Misal dalam bahasa Indonesia saat itu Marianu melihat pohon skudes, langsung nggak nyambung pohon skudes apa. Tapi kalau Marianu melihat pohon terong, terbayang terongnya gitu. Nah, itu orientasinya tujuan. Kemudian ada Gideon Dori, dia menekankan juga deskriptif dan harus menimbang sejarah serta semiotika budaya target. Tadi ya semiotika budaya target. Kalau pohon terong, misalnya pohon apa jambu, pohon pepaya, naskahnya dari asing atau dari naskah Indonesia itu bahasanya nama pohonnya misalnya buncis, terjemahkan ke dalam bahasa lokal mana di sini. Yang anak-anaknya tidak mengenal buncis bagaimana? Ya ganti dong, dengan kacang panjang misalnya. Kalau itu tidak mengubah makna tidak masalah, tapi kalau mengubah makna masalah. Contoh, timun mas tidak boleh diganti dengan semangka mas, tidak bisa. Maknanya berubah. Tapi kalau tidak mengubah secara semiotik tidak masalah. Terus berita. Oke, jadi apa kelemahan terjemahan yang setara dalam bahasa Tablet tadi sebenarnya itu baru bantuan kecil. Seperti kalau kita menerjemahkan dalam Google Translate itu bantuan kecil ya kata Tablet itu. Jadi kita belum menerjemahkan. Kemudian masih meloyali keaslian itu problem. Jangan loyal pada naskah aslinya. Aslinya Indonesianya apa? Dan saat itulah Nasruddin misalnya, dan saat itulah terjemahkan ke dalam bahasa Sunda dan jeng harita eta kan jadi kacau ya. Itu loyal, setia, tapi kesetiaan yang salah ya. Kesetiaan yang salah. Nah, sehingga Kristinon itu sampai mengembangkan kerangka etik dalam penerjemahan. Dia bilang loyalitas bukan pada keasliannya, tapi tujuan penerjemahan. Ya. Istilah Pasapari Djoko Damono, penerjemahan itu mesti selingkuh bukan setia. Jadi selingkuh itu dalam hal ini adalah berorientasi pada tujuan. Kalau setia malah salah. Gitu. Dalam penerjemahan kita tidak boleh setia, tidak boleh loyal. Tapi intinya apa? Tidak bertentangan dengan maksud pengarang tetap ya. Apalagi cerita rakyat. Cerita rakyat ada pengarangnya tidak? Dia milik semua orang. Berarti kita cuma ingin mengerti apa substansinya. Jadi penerjemahan itu ya kisahkan ulang dengan gaya penerjemah sebaik mungkin. Ya. Toh dengan begitu juga sampai pelestarian bahasa. Oke. Jadi sumber kemudian berubah menjadi maknanya menjadi referensi, beda ya maknanya. Kemudian tetap deskriptif dan tidak evaluatif. Dan bahkan kalau menurut Tobert tadi, jangan lagi membeda-bedakan mana sih terjemahan yang sifatnya setia dan mana terjemahan yang sifatnya bebas. Ini adaptasi kok, ini saduran kok, kalah tidak penting. Yang penting tujuannya sampai tidak maksimal tidak. Terakhir mungkin ya, Bu Nita masih ada. Oke. Nah jadi kasusnya gini ya, kalau bahasa sumber salah, strukturnya salah tuh bahasa sumbernya. Karena terjemahannya masih terjemahan bahasa, pelestarian bahasa, maka bahasa targetnya salah juga gitu. Jadi saya baca yang Sangsakala cerita Cisoka itu kalimat dari sumbernya salah, diterjemahkan ke bahasa Sundanya salah lagi loh. Separah itu Cisoka ya. Jadi kalimatnya ambigu dari bahasa sumber, terjemahkan ke bahasa sasaran masih ambigu lagi. Waduh. Ya. Terus ada kalimat yang kompleks berbelit-belit diterjemahkan menjadi berbelit-belit lagi. Kenapa begitu ya? Harusnya tidak. Oke. Akhirnya juga kabur dalam kultur bahasa target. Saya kira beberapa penerjemahan Sunda itu yang saya baca itu bukan Sunda Banten loh, tapi Sundanya Sunda Priangan. Saya nggak ngerti kenapa muncul bahasa Priangan di sini. Kemudian akhirnya kabur ya kulturnya. Dan akhirnya juga apa? Tidak ada kreativitas juga gaya karakter penceritaan. Kan dongeng cerita itu kan tuh, cerita itu disebut cerita karena dia punya gaya, punya karakter ya. Kalau penerjemahannya penerjemahan bahasa dan kehilangan gaya ceritanya, sense of naratifnya tidak ada, wah ini ngeri. Jadi ini yang saya baca seperti apa? Saya jadi mesin, jadi robot yang memindahkan kata-kata. Seharusnya di situ saya bisa menangkap gairah tubuh, wawasan tubuh si naratornya gitu ya, penceritanya.
Saya kan kalau Bapak Ibu membaca novel yang bagus itu terasa si apanya, naratornya itu bergerak gitu, punya tubuh, tidak hanya punya kata-kata ya. Kalau saya dengar Rahmat Helmi cerita, suaranya, saya bisa membayangkan gerak tubuhnya loh. Kira-kira begitu. Kalau saya mendengar Hadi Juhur bicara, suaranya, saya juga bisa melihat wajahnya. Nah, wajah pencerita ini, tubuh pencerita ini, bagian dari gaya tutur. Terus, lanjut. Oke. Nah, contoh ini ya, kalimat kedua. Tadi kerjaan sudah saya bahas. Syekh Mas Ad laju mengutus utusan. Kelihatannya strukturnya bukan begini. Harusnya laju lebih dulu gitu. Polanya orang Banten yang saya dengar harusnya awalnya laju. Kenapa muncul laju di tengah-tengah kata? Sebagai engrams dari struktur token kalimat itu, karena dalam bahasa Indonesianya lalu, kata lalu ada di tengah-tengah. Syekh Mas Ad lalu mengutus utusan, bahasa Indonesianya begitu. Diterjemahkannya dengan engrams yang sama, dengan token yang sama, dengan sintaks yang sama. Mas Ad laju sebagai perubahan kata lalu, salah. Ini tubuhnya hilang. Harusnya kalau UT ngomongnya gimana sih? Laju? Gitu kan, awalnya laju dulu gitu kalau orang Banten. Laju, Syekh Mas Ad ngutus utusan, laju dulu. Harus berpindah sintaksnya, berubah. Tugdugi ini yang saya lihat sebagai bahasa priangan. Tugdugi salah sahiji kiai Arana, kalau Arana Banten, Syekh Mas Ad, Kak daerah balas wilayah. Ini tugduginya Priangan. Kemudian kalimat ini saya kutip karena ambigu. Kalimat ini tidak ada ujungnya. Ka daerah batas wilayah Kerajaan Sumedang Larang nyaeta hiji wilayah anu aya di Kabupaten Tangerang. Titiknya itu loh. Kok titik, saya bilang kalimat belum selesai. Tiba-tiba usahana kemana ya? Tidak boleh begitu. Oke. Saya kira karena waktu terbatas, mungkin kasus-kasus itu dapat dikembangkan dengan melihat tabel-tabel yang disertakan oleh kata bahasa, tapi nanti mungkin tanya jawab ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.